Berikut ini saya sampaikan contoh-contoh soal ujian P3K Pekerja Sosial. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Soal 1. Setiap anggota tim akan membahas kasus dari bidang keahlian masing-masing dan akan diambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan negara melalui kementerian terkait. Pendekatan yang digunakan dalam peristiwa tersebut sebagai A. Pelayanan prima, B. Intervensi, C. Individual, D. Kolaborasi, E. Kelompok. Jawaban B. Intervensi. Soal berikutnya, tahap pertama dalam melakukan analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Langkah penting apa yang harus dilakukan dalam tahap ini untuk memastikan bahwa masalah sosial yang diidentifikasi relevan dan dapat ditangani secara efektif? A. Menentukan anggaran dan sumber daya yang tersedia. B. Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan. C. Menyusun rencana implementasi program. D. Melakukan pelatihan untuk pekerja sosial. E. Mengembangkan indikator keberhasilan program. Jawaban B. Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Soal 3. Setiap anggota tim akan membahas kasus dari bidang keahlian masing-masing. Dan berdasarkan pembahasan tersebut, tim akan mengambil keputusan yang akan ditindaklanjuti oleh seluruh anggota tim. Pendekatan yang digunakan adalah A. Pelayanan prima, B. Intervensi, C. Individual, D. Kolaborasi. Jawabannya adalah D. Kolaborasi. Soal keempat. Dalam merancang strategi komunikasi efektif untuk sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial, pekerja sosial harus mempertimbangkan pendekatan komunikasi interpersonal. Apa keuntungan utama dari menggunakan pendekatan ini? A. Mencapai audiens dengan cepat melalui berbagai platform. B. Memungkinkan penyebaran informasi yang konsisten tanpa interaksi langsung. C. Mengurangi risiko distorsi pesan selama penyampaian. D. Meningkatkan interaksi dan umpan balik langsung dari audiens. E. Memfasilitasi penilaian dan evaluasi secara anonim. Jawaban D. Meningkatkan interaksi dan umpan balik langsung dari audiens. Soal kelima, teknik pengumpulan data yang biasa digunakan oleh pekerja sosial dalam proses pengungkapan masalah. A. Wawancara, observasi, studi, dokumentasi. B. Observasi, interogasi, wawancara. C. Interogasi, studi dokumentasi, studi banding. D. Spekulasi, studi dokumentasi, studi banding. E. Studi dokumentasi, spekulasi, wawancara. Jawabannya adalah A. Wawancara, observasi, studi dokumentasi. Soal keenam, mengapa keterlibatan aktif masyarakat penting dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial? A. Untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat. B. Memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. C. Mengurangi biaya pelaksanaan kebijakan.
D. Mematuhi peraturan internasional. E. Meningkatkan popularitas pemerintah. Jawaban B. Untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Soal ketujuh, pekerjaan sosial merupakan satu profesi pertolongan yang profesional. Dalam prakteknya, profesi profesional harus didukung dengan A. Kerangka metode, B. Kerangka tindakan, C. Kerangka program, D. Kerangka kerja, E. Kerangka keterampilan. Jawaban adalah E. Kerangka keterampilan. Soal 8. Teknik advokasi apa yang paling efektif digunakan untuk memengaruhi keputusan pembuat kebijakan secara langsung? A. Mengadakan seminar dan lokakarya. B. Mengumpulkan tanda tangan petisi online. C. Menggunakan media sosial untuk kampanye. D. Mengorganisir demonstrasi besar-besaran. E. Melakukan lobi melalui pertemuan tatap muka dan komunikasi tertulis. Jawaban E. Melakukan lobi melalui pertemuan tatap muka dan komunikasi tertulis. Soal 9. Pendekatan pekerjaan sosial yang tujuannya untuk memberikan penguatan dan membantu komunitas untuk keluar dari masalah yang dihadapinya dan berfungsi sosial secara baik, dikenal dengan istilah A. Social group work, B. Social individualization, C. Social case work, D. Social empowerment, E. Community work. Jawaban E. Community work. Soal terakhir, pendekatan pekerjaan sosial yang tujuannya untuk memberikan penguatan dan membantu individu atau keluarga agar keluar dari masalah yang dihadapinya dikenal dengan istilah A. Social group work, B. Social individualization, C. Social case work, D. Social empowerment, dan E. Community work. Jawaban C. Social case work. Sekian dari saya dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Sekian.